Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gadis Ayu Papitri Rayani dengan NIM D1A022405. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah yakni yang pertama ada kesetaraan politik, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. Yang kedua yakni tanggung jawab daerah, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang ada di daerah bagi kesejahteraan kemakmuran rakyat dan daerahnya. Yang ketiga, kesadaran daerah, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Selanjutnya, asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, ada asas desentralisasi. Dalam asas desentralisasi ini, adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan yang dimana terjadi pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan untuk secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di wilayah itu menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari pemerintah pusat. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantu sebagai tugas pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat pula diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan untuk membuat peraturan daerah menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Prinsip yang pertama yakni prinsip kesatuan, yang dimana harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Yang kedua, prinsip real dan bertanggung jawab, yang dimana prinsip ini bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan Pemda bertanggung jawab atas proses pemerintahan dan pembangunan lokal. Yang ketiga, prinsip penyebaran, yang dimana prinsip ini masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian, artinya keserasian, tujuan, dan demokrasi adalah faktor utama di daerah otonom. Dan yang kelima, prinsip pemberdayaan, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, indikator otonomi daerah. Suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain, yang pertama, mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, yang dimana urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga di daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri. Dan yang keempat, mempunyai sumber keuangan sendiri yang dimana dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya. Adapun dasar hukum diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia, yakni penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengacu pada pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7 dan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.